Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kawan-kawan, sahabat El Capasa dan konten kreator dimanapun saja Anda berada? Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita panjatkan terlebih dahulu ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah melimpahkan rahmatnya kepada kita di pagi yang cerah hari ini, sehingga kita tetap dapat beraktivitas dan melaksanakan semua kegiatan. Tak lupa juga kita sampaikan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan cahaya dan penuntun kita untuk supaya kita lebih baik. Baik, di seruput dulu. Susu jahe. Isap dulu. Jadi kawan-kawan, ada narasi yang cukup menggelitik saya. Mungkin ini bisa dijadikan bahan referensi ya. Sekali ini saya katakan bahan referensi. Kalau sebelumnya saya jangan katakan, apa yang saya sampaikan menjadi referensi. Tetapi ini berdasarkan memang sumber yang terpercaya. Apa itu? Jadi saya tertarik untuk mengangkat soal keberadaan Bank Dunia. Ya, Bank Dunia ini bank yang dibuat pada tahun 1940-an ya, 1944 kalau nggak salah, 1944, dan berkantor di New Hampshire, Amerika Serikat. Tujuannya yaitu untuk membangun dunia biar ke arah lebih baik gitu. Jadi biar bisa bank ini mengakomodir semua negara-negara, terutama negara-negara yang berkembang, agar pembangunan segala sektornya bisa merata gitu. Jadi kalau bicara soal keberadaan dari Bank Dunia ini sendiri, kita coba kembali ke apa yang bisa membuat bank ini berdiri. Kita tarik dulu sejarah pada saat itu, masih tahun 1940-an ya. Kalau kita baliknya ke Indonesia dulu nih, zaman dulu itu Nusantara sebelum adanya ini negara yang sekarang ini, itu banyak kerajaan, merupakan kawasan yang paling diincar oleh semua kerajaan-kerajaan di dunia, termasuk ya penjajah-penjajah itu sekarang. Kita ini ada berbagai macam tambang minyak, logam, kemudian laut kita juga ada minyak bumi dan sumber alam-alam lainnya, yang tanahnya juga pun sangat-sangat subur, kaya akan pasir, batuan, mineral, dan gunung-gunungnya kita juga memiliki kekayaan indah tiada tara, termasuk flora dan faunanya. Jadi berdasarkan sumber di tulisan di Kopasiana, ya kan, seluruh kekayaan kerajaan Nusantara itu kemana gitu, kalau kita mau mengkaitkan dengan keberadaan Bank Dunia, ya kan. Kalau dikumpulkan itu ratusan ribu triliun. Pertanyaannya kemana semua harta-harta itu? Oke, kita sekarang masuk ke masa masuknya orang Eropa ya, sebelum kita mengkaitkan ke harta itu. Setelah masuknya orang Eropa, termasuk penjajah Belanda, kekayaan tersebut disita oleh kolonial dan hilang entah kemana.
Maka pada saat itu dibentuklah tim individu untuk mulai menelisik, mengusut, menyelidiki, melakukan investigasi, melakukan penelusuran jejak-jejak kekayaan kerajaan-kerajaan kita masa silam. Jadi dapatlah bukti berbagai sumber melalui dokumen, cerita, berita yang kemudian dijadikan satu fakta, terangkum seperti kayak film aja ya, The National Treasure of Indonesian Kingdom. Jadi pada awal abad 17, aset harta negara Kerajaan Nusantara itu yang terdiri dari Kesultanan Cirebon, Pakuan, Banten, Deli, Riau, Kutai, Makassar, Bone, Goa, Luwu, Ternate, itu dalam bentuk nilai ratusan triliunan dolar. Bayangin, ratusan. Itu dalam bentuk emas, logam mulia, berlian, dan beberapa lain lah sebagainya. Itu ternyata oleh saat itu disimpan di Bank Zurich. Zurich ini Jerman. Kenapa disimpan itu? Karena itu adalah pada saat itu Jerman negara yang makmur, ya kan, dan cukup menguasai dunia. Dan bank itu ditunjuklah karena dia salah satu bank yang tertua di dunia. Kemudian itu pada abad 17 ya. Kemudian pada tahun 1620 kita kedatangan penjajah Belanda. 350 tahun atau 3,5 abad, ya kan, kita dijajah. Sudah banyak harta benda yang sudah dikorbankan, mungkin termasuk yang salah satu ini tadi gitu kan. Dibawa ke mereka. Apa yang dinikmati oleh penjajah itu adalah hasil dari kita semua. Nah kemudian selama itu bagi Kesultanan Nusantara yang melawan Belanda, data administrasi pada saat itu harta di bumi Indonesia dihanguskan. Hanya satu kerajaan waktu itu yang tidak dihanguskan, yaitu Kerajaan Amangkurat. Tetap memiliki data utuh karena diduga mereka agak berpihak gitu ya waktu itu ke Belanda, makanya data mereka tidak dimusnahkan. Nah, kemudian pada saat itu pada tahun 1939 Amerika diduga menyuruh Presiden pertama kita Bung Karno untuk menata aset para raja Nusantara dengan mengalihkan hak atas nama pribadi Bung Karno. Jadi catatannya, penyerahan hibah rekayasa diduga rekayasa itu dilakukan oleh salah satu raja yang mengatasnamakan Raja-Raja Nusantara. Nah, tapi selanjutnya aset kedua raja tersebut utuh atau tidak dihibahkan. Hak ahli waris Raja Nusantara sepeser pun nihil, tidak menerima hak waris. Kemudian pada tahun 1944, nah ini di sini yang kata saya tadi ada kaitannya. Berdirilah Bank Dunia atas dasar kolateral aset Raja Nusantara. Ini harus perlu pembuktian lagi ya. Berdiri, sebelumnya nggak ada. Nah, setelah terjadinya peralihan aset itu tadi, setelah proses harta itu tadi, mengalihkan aset itu tadi ke Bung Karno, ya, maka berdirilah itu tadi Bank Dunia. Makanya ternyata ya diduga Bank Dunia ada karena harta dari kerajaan-kerajaan kita di masa lalu. Bayangin saudara-saudara, ada semuanya karena kita gitu. Negara-negara barat makmur karena Nusantara ini. Percaya atau tidak, walau cuma itu data yang termuat di salah satu media Kompasiana yang sempat saya baca. Itu dinaikkan pada Maret ya 2012. Berdirilah Bank Dunia, ya kan, atas dasar
kolateral aset Raja Nusantara. Kemudian Bank Dunia mulai melakukan pada saat itu memberikan pinjaman-pinjaman kepada 40 negara. Dan sejak itu United South America, Uncle Sam Amerika ini, jadi semakin kuat dia, semakin kuat untuk mencetak uang, kemudian menyusun strategi persenjataan yang berguna untuk menguasai dunia. Kemudian pada tahun 1945 saat Perang Dunia II, Jepang menyerah dan membuat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Barang-barang amanah Presiden saat itu Soekarno pada masanya dahulu, Pulau Nusantara kemudian beralih. Jadi sempat ada pernyataan pada saat itu, kalau Jepang tidak memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, maka Soekarno akan meminta Amerika untuk membom Jepang. Nah, ini pertaruhannya luar biasa gitu ya. Kemudian singkat cerita, Presiden Soekarno diangkat menjadi ketua PBB. Bayangin, ketua PBB selama ada dari pembentukannya sampai dengan sekarang, ketuanya baru ada satu. Siapa itu? Ya Bung Karno. Selanjutnya nggak ada sekjen, hanya sekjen. Coba kawan-kawan perhatikan, anehnya ya kan, itu agak aneh atau gimana itu. Padahal kalau mau dipikir, orang yang lebih berkompeten, lebih pintar, dan bahasa Inggrisnya lebih jago, itu lebih banyak dari Bung Karno. Tapi Bung Karno yang yang diangkat gitu. Aneh lagi, karena apa? Berdirinya Bank Dunia tadi, kalau kaitannya ke sana, yaitu karena dari aset Raja Nusantara, ya kan? Tidak berdasarkan itu gitu. Nah, kemudian pada tahun 1945 untuk membangun negara, Bung Karno dalam tulisan tersebut dibilang kalau mau dia jujur, tidak terlalu ambisius, seharusnya mengumpulkan para sultan dan raja Nusantara untuk diberitahu bahwa jika para buyut-buyut mereka Raja Nusantara sebelumnya pada abad ke-17 menyimpan hartanya di bank-bank juri Jerman. Tapi Bung Karno kenapa bungkam gitu, ya kan? Lanjut ke tahun 1950 sampai 1950, Bung Karno memberikan pelimpahan kolateral kepada kolega dan keluarganya yang berasal dari para aset para Raja Nusantara yang dihibahkan atas nama pribadi Bung Karno, yang kini sudah pada balik nama. Kemudian pada tahun 1954 sebagian sisa dana kolateral tersebut dibagikan dalam bentuk amanah kepada 73 orang tokoh negara dan ulama. Tetapi pada saat itu 1954 itu 1 tahun sebelum ini, kawan-kawan, sebelum akan dilaksanakannya pemilu. Jadi kok pas banget gitu loh, dana kolateral dibagi setahun sebelum pemilu. Bisa menduga-duga nggak kira-kira itu ada motifnya apa? Tapi kita nggak tahu. Dan ternyata memang setelah 1954 kita melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955, ya kan? Bung Karno terpilih menjadi presiden, diangkat menjadi presiden seumur hidup, ya kan? Jadi gitu. Kalau catatannya, pelimpahan kolateral itu harusnya kan mendapatkan royalti, namun pemegang amanah tidak mendapatkan royalti. Siapa yang menikmati royalti atas dana kolateral dari Bank Dunia? Siapa lagi kalau bukan kolega dan keluarga yang bersangkutan, ya kan? Akhirnya pada saat itu di catatan begitu ada istilah Levarin, lembaga eksekutif verifikasi aset Raja Nusantara. Maksud dan tujuan atas simpannya aset raja itu, Raja Nusantara ini baik milik Raja Kesultanan dari yang sudah saya sebutkan tadi, ya kan,
akan dihibahkan, ya kan, akan yang telah dihibahkan ke pribadi Bung Karno untuk modal awal pembentukan Bank Dunia. Ini sudah pada balik nama atas nama keluarga dan kolega, ya kan. Nah, tapi ini harus diverifikasi data yuridis formilnya untuk ketetapan hak bagi ahli waris dan negara. Jadi kawan-kawan, itulah kalau sedikit mau mengulik sejarah. Tidak akan ada Bank Dunia sampai sejauh ini kalau tidak ada harta dari aset-aset kerajaan para sultan, raja-raja Nusantara kita dulu. Jadi luar biasa, sumber daya alam Indonesia ini dipakai untuk membangun dunia, dan hanya negara-negara tertentu, dan kita tahu siapa yang sampai sekarang sangat berkuasa. Ya, mungkin itu saja sedikit kalau yang kata saya tadi, sharing yang mungkin bisa dijadikan referensi. Kawan-kawan bisa cari, teliti lebih jauh dari berbagai literasi yang ada. Oke, terima kasih. Sekian dulu pagi ini. Jangan lupa tetap semangat untuk membuat konten apa saja, yang penting itu tidak melanggar pedoman komunitas. Oke, semangat selalu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.